Hai guys, balik lagi di podcast cerita Kia dengan gue sendiri, Kia, yang bakal terus nemenin kalian dimanapun kalian berada di podcast cerita Kia. Oke guys, cerita Kia bakal terus update cerita-cerita ada apa aja dan apa aja sih yang pernah dialamin oleh gue sendiri atau Kia, atau ini yang pernah terjadi di kalian semua. Dan cerita ini juga bisa dari orang yang cerita ke gue dan dia siap ceritanya di up di di podcast gue kayak gitu ya. Nah, jadi untuk malam ini gue bakal ngebahas tema yang dimana ini udah gak asing banget buat kita. Dan sepertinya kita juga pernah ngalamin ini. Dan mungkin ini juga memang lagi musim-musimnya mungkin gitu ya. Nah, kira-kira tema apa sih? Untuk tema malam ini yang bakal gue bahas adalah tema jalanin aja dulu. Nah, tuh kan jalan aja lah dulu yuk gitu ya. Enggak lah. Jadi di sini gue bakal ngebahas tapi menurut persepsi gue dan pengalaman yang pernah gue alamin juga. So gue juga nggak tahu kalian pernah ngalamin hal ini juga atau enggak. Tapi kemungkinan berapa persen dari kalian yang ngedengerin podcast gue di Spotify atau di channel YouTube gue pasti ada beberapa yang ngalamin hal ini gitu ya. Dan di tengah-tengah pasti butuh kepastian. Nah kan jadi kalau untuk jalanin aja dulu gitu ya, jalanin aja dulu ini sih kalau menurut gue bakal bahas tentang tentang teman deket lawan jenis kita. Terus bisa juga ke mana ya, ke kerjaan yang udah kita miliki atau usaha yang udah kita miliki gitu kan. Jadi ini yang nggak selalu tentang percintaan juga yang bakal gue bahas ya. Oke, jadi kalau untuk menurut gue Kia, apa sih jalanin aja dulu untuk menurut gue? Nah, jalanin aja dulu itu gue pernah punya temen. Dan temen kita tuh udah temen deket sih. Bahkan banyak yang bilang bahwa kita itu bisa dikatakan orang pacaran deh, kayak udah orang pacaran gitu. Karena teman rasa pacar gitu lah ya. Nah, jadi kita saling perhatian, terus saling ngejaga juga gitu kan, saling ngelindungin, saling support. Terus kita juga memang sayang, cuman ya kita komitmen untuk sayangnya tuh sayang ya sebagai temen kayak gitu kan. Nah cuman ya namanya juga balik lagi ke perasaan ya, kita nggak ada yang tahu gitu, maksudnya bakal di-upgrade ke rasa sayang lebih dari temen atau bagaimana gitu kan. Apalagi kalau misalkan si cowoknya yang baper, maunya punya perasaan baper, terus si cewek juga cuma punya perasaan baper, ya pasti bakal someday tuh bakal mengharapkan lebih lah gitu, lebih dari temen gitu kan. Nah, terkadang kan ketika kita mau mengharapkan atau meminta kepastian kan, ya udah kita jalinin aja dulu kira-kira mau sampai mana dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih sebelum gue membahas cerita yang gue share, jadi menurut gue jalanin aja dulu itu adalah dimana kita udah lama dekat, memiliki perasaan yang sama karena kita takut melukai satu sama lain dengan adanya status gitu kan ya. Biar kita juga maksudnya nggak terlalu nggak terlalu terkengkang adanya status juga ya. Bisa diambil keputusan, ya udah kita jalinin aja dulu kira-kira perasaan kita mau sampai mana kayak gitu kan. Mau sampai mana, dan kita sambil berjalan sambil mencari dan menentukan orang yang benar-benar pas untuk dijadikan pasangan sampai selamanya kayak gitu kan. Jadi jalanin aja dulu ya, bukan berarti kita nggak pengen ini ya, menurut gue nggak pengen kepastian atau memang ada hubungan lebih gitu. Karena masing-masing orang kan terkadang ngambil keputusan jalanin aja dulu itu nggak mudah juga gitu. Pasti dia bakal kepikiran, takutnya ketika rasa nyaman itu udah ada,
karena belum ada status ya dia kayak mau nahanin juga gitu, mau ngomong ya salah, nggak ngomong juga ya salah kayak gitu kan. Cuman balik lagi, ini pernah gue bahas di episode selanjutnya di minggu lalu, mengungkapkan perasaan judulnya. Ya mungkin kalau kita emang nggak kuat sama perasaan kita, lebih baik omongin kayak gitu kan. Kalau misalkan emang bener-bener mau butuh kepastian ya dari teman dekat kita kayak gitu. Nah, kalau untuk dari cerita gue, maksudnya itu dari persepsi gue, jalanin aja dulu seperti itu ya. Cuman gue nggak tahu kalau persepsinya kalian tuh seperti apa gitu ya. Terus kalau untuk yang pernah nggak sih gue ngalamin hal itu, dan itu pernah. Jadi gini, cerita Kia yang gue share ceritanya itu gue pernah ngalamin. Dan pasti selalu gue, nggak selalu ya, emang itu pernah gue alamin gitu. Jadi ya nggak ngadi-ngadi juga gitu lah. Jadi pernah nggak sih gue yang ngalamin hal itu? Pernah banget. Jadi gue pernah banget, ini bahkan sering loh, beberapa kali gitu. Nggak sering-sering banget sih, hanya beberapa kali aja, sekali dua kali 3 kali lah gitu, sama orang yang maksudnya ini temen gue yang kita juga sama-sama nyaman, sama-sama maksudnya suka juga gitu. Cuman pada saat itu si temen gue yang cowok ini dia nanya ke gue, Vi, kita tuh sebenarnya apa sih gitu, maunya kita temen tapi kok kita kayak orang pacaran gitu kan. Bahkan teman gue tuh banyak yang bilang, lu kenapa nggak nembak Vivi aja, dia bilang kayak gitu. Terus lu mau sampai kapan lu kayak gini aja, teman tapi rasa pacaran kayak gitu kan. Terus gue bilang ke dia, tapi kita selama ini gak ada masalah kan, maksudnya cuman emang gara-gara status kita gak punya status doang, jadi kita ngerasa gak enak kan. Gue sangat berterima kasih lu udah menyampaikan pendapat lu dan apa yang lu rasain gitu kan. Cuman kalau menurut gue gue gak bisa memastikan kita tuh mau seperti apa dan harus bagaimana gitu kan. Tapi kalau misalkan lu udah gak nyaman, ya lu boleh kok untuk kayak gak harus perhatian banget sama gue, ya selayaknya kayak bukan orang pacaran lah gitu kan. Tapi kalau untuk ditanyakan perasaan gue gimana, ya perasaan gue kalau lu sayang, nyaman. Terus gue juga kadang berpikir kapan ya gue pacaran sama lu kayak gitu kan. Cuman kayaknya ini udah cukup menurut gue gitu. Jadi status kalau menurut gue tuh kayak pacaran atau apa ya, menurut gue tuh kayak cuman sebagai status doang kayak gitu, ya nggak sih? Dan ketika putus pasti kita bakal ada gimana ya, kalau terus kayak kita misal udah temenan lama, terus udah kayak gitu kita jalanin status nih pacaran, oke lah gitu kan. Jadi biar enak kalau ditanya sama temen atau ditanya sama orang, siapa nih pacar ya gitu, kita bisa jawab iya, ya, kita bisa kenalin ini pacar gue kayak gitu. Mungkin bisa seperti itu, tapi di balik itu ketika kita putus, yang awalnya kita kenal baik pasti bakal kayak gimana gitu. Jadi kayak berat gitu kalau untuk kayak seperti itu. Karena kan kalau pacaran juga kita nggak tahu ya, maksudnya yang sebenarnya pacaran tuh kayak gimana, nggak ngerti juga gitu kan. Lebih baik kita jalanin aja dulu, dan kita kan udah jujur satu sama lain nih, gue sayang sama lu sayang sama gue, dan kita maksudnya sama-sama mengharapkan suatu status gitu kan, tapi belum siap untuk ke jenjang lebih serius. Ya udah kita jalanin aja dulu sampai kapan kita tuh punya perasaan ini gitu, dan sampai kapan kita ya gue suka sama lu suka sama gue, dan sampai kapan juga sampai kita ketemu sama orang yang benar-benar yang bisa kita seriusin kayak gitu. Seperti itu. Gue bilang kayak gitu sama dia, dan kita akhirnya sepakat buat ngejalanin aja lah dulu untuk hubungan ini gitu. Teman rasa pacar mungkin bisa jadi kan gitu, walaupun kita terserah mereka mau bilang apa ya, maksudnya mau bilang gantung ini dan lain sebagainya gitu kan. Kita nggak ada yang ngegantungin pada saat itu ya, cuman emang temenan tapi emang kita ngakuin kita punya perasaan gitu. Cuman kan kita emang memutuskan ya udahlah jalanin aja dulu, mau sampai kapan
ya kita obrolin lagi, kita berhenti kayak gitu. Maunya berhentinya itu adalah stop untuk yang kayak memiliki perasaan sayang kayak gitu, dan perhatiannya kita kurangin karena kita udah menemukan orang yang tepat buat kita kayak gitu. Karena kan balik lagi, perasaan kan kadang ada rasa bosan ya kan, perasaan juga maksudnya ya kadang berubah juga gitu. Tapi ya semoga kalau kita benar-benar sayang dan emang itu adalah jodoh kita, ya itu perasaan itu nggak, perasaan bosen terus perasaan apa ya yang berubah ya itu nggak akan ada gitu. Walaupun ada ya itu bakalan terpangkas sama perasaan yang perasaan tulus kita yang kita punya kayak gitu loh. Jadi menurut gue seperti itu. Dan untuk ke teman gue juga sama, maksudnya gue juga bilang ya udah jalanin aja lah dulu kayak gitu. Yang penting kalau misalkan lu yakin sama gue, ya lu nggak usah lu yakinin gue sambil kita berjalannya waktu kayak gitu kan. Kalau misalnya emang jodoh ya pasti bakal terus dideketin dan nggak bakal gue bakal ngenemu orang lain atau dia pun juga ngenemu orang lain. Kalau misalkan itu memang jodoh gitu. Kalau misalkan bukan, pasti kita masing-masing ketika kita lagi jalanin aja dulu hubungan ini, maksudnya apa ya, dikatakan lagi tahap perkenalan mungkin ya, untuk ngeyakinin diri sendiri juga apakah benar gue bisa dijadikan pasangannya dia, atau dia juga bisa jadi pasangan gue. Ya kita mantepin diri dulu kayak gitu sambil berjalannya waktu. Kalau misalnya memang jodoh ya bakal terus, kita juga bakal menentukan hasilnya. Yuk kita ke jenjang serius. Kalau misalkan memang gak jodoh, ya kita pasti bakal dipertemukan sama orang baru kayak gitu, yang buat kita lebih nyaman, yang buat kita lebih serk sama dia, lebih klik sama dia kayak gitu sih. Kayak kalau menurut gue sih seperti itu ya. Tapi gue nggak tahu sih kalau kalian gimana, apakah kalian punya cerita lain atau enggak? Ya gue nggak tahu. Kalian juga bisa share sih bisa ceritain ke gue dan nanti kita diskusi bareng-bareng lah kayak gitu ya. Jadi setiap apa yang gue ceritain di podcast cerita Kia itu merupakan memang benar-benar yang pernah gue alamin gitu, dan gue share ya sebisanya gue share kayak gitu. Ada yang gue share, ada yang gue tutupin juga, karena kan gak semua cerita harus kita share juga ya. Jadi seperti itu guys, untuk yang dinamakan jalanin aja dulu. Jadi ya buat kalian, kalau misalkan kalian berada di posisi tersebut, bisa kalian, ya sih memang kepastian tuh butuh gitu ya. Makanya kalian obrolin gitu. Kalian punya perasaan apa, diobrolin gitu sama orang yang kita sayang atau orang yang kita suka kayak gitu. Kalau suka belum tentu sayang, tapi tergantung kalian sih. Kalau misalkan kalian memang benar-benar butuh kepastian ya kalian, dan udah gak nyaman juga ya lebih baik diobrolin, ditanya ini maunya kayak gimana, kita tuh sebenarnya apa, biar pasti juga. Jadi kalian ketika ngejalanin pertemanannya kalian yang ada rasa cinta-cinta gitu ya bisa tenang lah gitu kalau misalkan udah diobrolin dan udah diambil keputusannya kayak gitu. Jangan sampai kan kalian nyiksa diri sendiri terus ngelihat teman kita deket sama orang lain karena kita belum mengungkapkan, kita akhirnya sedih, galau, dia lebih memilih orang lain. Padahal kita juga belum tahu nih orang juga ngarepin kepastian dari kita, atau perasaan yang kita alamin tuh maksudnya sama gak sih apa yang dialamin sama dia kayak gitu. Karena kan orang juga ada yang bisa menyimpan perasaan itu gitu. Jadi kalau udah punya perasaan kayak gitu ya lebih baik diomongin kayak gitu. Nah kalau misalkan dia bilang ya gue sih sampai saat ini belum ada ya perasaan gue kayak gini. Nah kalian tuh nggak usah sedih juga, nggak usah rasa kecewa juga. Kan kalian di awal juga emang pengennya kan ya omongin perasaannya kalian kan kayak gitu. Dan emang pengennya juga biar tahu, biar pertemanan ini jalaninnya aja tuh mau sampai kapan dan mau seperti apa kayak gitu loh guys. Jadi bisa balik lagi sih sebenarnya dibicarakan apa yang kalian rasakan,
jangan diumpet-umpetin, dan kalau misalkan kalian masih bertahan dan jago untuk ngumpetin, ya yang penting kalian nggak ngerasain hal kecewa kalau misalkan orang yang kita sayang deket sama orang lain kayak gitu ya. Sekali lagi pokoknya intinya dibicarakan sih. Kayak gitu guys. Jadi buat kalian ya semangat lah, kalau misalkan memang kalian udah ada komitmen sama temannya kalian atau pasangannya kalian, yaudah yuk kita jalanin aja di tahap perkenalan sampai benar-benar serius kayak gitu. Syukur-syukur loh ada juga loh, misalkan ada juga yang pasangan ya emang gak punya status pacaran, emang teman tapi rasa pacar, terus udah kayak gitu emang bilangnya jalanin aja dulu di tahap perkenalan, terus biar satu tahu satu sama lain kayak gitu kan. Nah terus habis itu yuk obrolin, emang ada komitmen ketika dijalanin aja dulu pertemanan itu, emang ada komitmen di dalamnya bahwa aku mau serius sama kamu. Nah itu sih yang lebih kena ya, lebih ngena dan lebih yang buat kita ya, kita semakin yakin sama dia kayak gitu. Jadi di dalam setiap perjalanan kita sama dia, perjalanan menuju lebih serius lagi, ke jenjang yang lebih serius lagi, kita bisa mantepin diri nih, bener nggak sih dia tuh pas buat kita untuk kedepannya, bener nggak sih gue tuh bisa sama dia kayak gitu. Jadi kan sama-sama nentuin, sama-sama mempersiapkan, jadi jalanin aja dulu sampai kapan, karena percaya jodoh tuh udah ada yang ngatur juga kan, dan kita mau rencanain bagaimanapun ya balik lagi gitu, semuanya Tuhan yang nentuin kayak gitu kan. Sebaik-baiknya rencana kita kan lebih baik rencana Tuhan kan. Banyak kan yang kayak gitu, kita ngejalanin hubungan, ya udah jalanin aja dulu. Nah tiba-tiba di pertengahan jalan kita udah yakin, udah ada komitmen di dalam pertemanan itu kalau bakal ke jenjang lebih serius, tapi nyatanya Tuhan mempertemukan kita dengan orang lain, terus teman kita dipertemukan dengan orang lain, ya artinya memang ya bukan jodoh kita kayak gitu. Jadi makanya biar nggak ada rasa kecewa, biar nggak ada rasa ya udah lebih baik dijalanin dulu gitu. Kalau emang kita udah yakin sama dia buat diituin, baru kita ngobrolin ke tahap selanjutnya bahwa kita udah jalani sejauh ini, aku pengen serius sama kamu, dan kita masuk ke tahap selanjutnya ya, biar kita ini kayak gitu. Seperti itu sih kalau menurut gue ya. Biar nggak, kalau pacaran kan putus, ada kata putus, tapi kalau kita jalanin aja dulu yang dimana teman rasa pacar, kalau kita mau putus pun ya susah juga, karena kan kita nggak ada status, maksudnya kita di awal emang nggak pacaran, jadi buat apa putus kayak gitu. Paling ya kita menghapus perasaan kita yang udah sayang kayak gitu untuk berubah menjadi teman kayak gitu sih enaknya ya. Kalau pacaran kan yaudah kita putus belum tentu bakal jadi teman nih kan, bahkan berubah gitu, udah nggak komunikasi, jauh-jauhan ini segala macam. Apalagi kalau misalkan putusnya karena gara-gara berantem ya, habis berantem dalam hal udah tuh pasti lama tuh untuk menjadi teman lagi, tuh lama untuk komunikasi baik. Dan ketika komunikasi baik pasti bakal ada rasa canggung, kayak nggak enak gimana gitu. Nah jadi lebih baik ya menurut gue, kalau kalian kayak gitu ya jalanin aja dulu sih. Gak usah takut sih sama yang keputusan jalanin aja dulu gitu, karena percaya balik lagi gitu kan, kalau misalnya emang bener-bener jodoh tuh pasti bakal ada momen memutuskan untuk mengatakan yuk kita serius kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang gak jodoh, di pertengahan tuh pasti kita bakal dipertemukan sama orang baru yang buat kita nyaman dan kita bisa diajak serius sama dia kayak gitu. Jadi semangat buat kalian yang mungkin lagi di posisi seperti itu gitu kan. Terus percaya diri aja kalau misalkan kalian, aku punya perasaan sih sama dia, kita tuh udah temenan lama, terus kita udah punya rasa sayang, dan aku pengen banget ngungkapin caranya gimana.
jangan pernah nanya caranya gimana sama orang lain sih, karena yang tahu perasaan itu kan kita sendiri ya, orang itu sendiri. Jadi ya udah, mendingan diungkapin aja kayak gitu, nggak perlu takut, nggak perlu apa kayak gitu, karena kalau takut pun ya sampai kapanpun susah juga untuk ungkapin perasaan itu. Gitu ya guys, jadi mungkin itu aja podcast untuk malam ini, perihal jalanin aja dulu buat kalian, tetap semangat. Ya semoga di setiap pertemanan kalian yang mungkin butuh kepastian atau butuh keseriusan, ya semoga dijabah lah ya sama Tuhan. Dan memang kalau misalkan itu adalah jodoh kalian, ya semoga itu adalah jodoh kalian, kita aminkan aja ya. Jadi semangat buat kalian, jangan minder, jangan apa, percaya dirilah bahwa Tuhan tuh sudah menentukan hal yang baik untuk kita kayak gitu. Tinggal kita memantaskan diri, memperbaiki diri gitu kan, biar orang yang kita sayangin ya itu sesuai dengan apa yang kita mau kayak gitu ya. Oke guys, jadi jangan lupa terus support podcast Cerita Kia dengan terus follow Cerita Kia di Spotify. Terus jangan lupa follow Instagramnya Cerita di Cerita Kia di @cerita_kia, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Cerita Kia. Linknya udah ada di bio Instagram Cerita Kia. Jangan lupa di share, di like, di komen. Terus kalau misalkan ada kekurangan atau kalian mau minta dibahas apa lagi, terus apapun itu ya, kalian bisa DM atau bisa komen di channel YouTube maupun di Instagramnya Cerita Kia ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu di episode-episode terbarunya dengan cerita-cerita yang baru, yang seru, yang dimana ya kita bisa sharing berbagi pengalaman. Mungkin itu aja dari gue, Kia, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam dari gue, Kia.